Setiap pasang yang telah menikah pasti keinginan yang paling besar adalah berharap semoga pernikahan langgeng abdi hingga akhir hayatnya, bahkan hingga di surga kelak. Namun suratan takdir tiada seorang pun yang tahu. Semisal di kemudian hari ada perceraian atau ditinggal mati adalah suatu yang tidak bisa dielakkan dalam paket kehidupan di dunia karena maut, jodoh dan rezeki tetap menjadi misteri ilahi. Berkaitan dengan masalah ini Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, W. 974H, dalam kitabnya Fatawa Al-Hadisiyah pernah ditanya tentang seorang perempuan yang menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia atau ia diceraikan, siapa yang menjadi suaminya kelak di surga? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab tersebut menjawab, ada beberapa hadis yang menjelaskan persoalan ini. Pertama, perempuan yang menikah beberapa kali, kelak di akhirat akan bersuami dengan laki-laki yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Bakar bin An-Najjar dari Ja'far bin Muhammad dari Ubaid bin Ishaq al-Attar dari Sufyan bin Harun dari Hamid dari Anas bin Malik dari Ummu Habibah yang bertanya kepada Rasulullah perihal perempuan yang pernah menikah 2 kali, Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seorang perempuan memiliki 2 suami di dunia. Siapakah yang akan menjadi suami perempuan itu?" Rasulullah menjawab, perempuan itu akan menjadi istri laki-laki yang paling baik akhlaknya terhadap perempuan itu saat di dunia. Rasulullah kemudian melanjutkan, wahai Ummu Habibah, laki-laki dengan akhlak yang baik pergi membawa kebaikan dunia dan akhirat. Al-Bazar Musnadnya hadits No. 6631-2/299. Kedua, perempuan yang menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia atau ia diceraikan kelak suaminya di surga adalah yang terakhir bersamanya sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Sa'id dari Abu Ad-Darda yang berbunyi, seorang perempuan di surga diperuntukkan bagi suaminya yang terakhir. Hari At-Tabrani dalam Musnad As-Syamiyyin Lit-Tabrani hadits No. 1496 2/359. Ketiga, perempuan pernah menikah 2, 3, atau 4 laki-laki, lalu ia meninggal dunia dan suami-suaminya juga masuk surga, kelak ia di surga akan diminta memilih di antara mereka yang akhlaknya paling baik sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abdul Hamid, At-Tabrani dan Al-Haraiti dalam kitab Makarimah Al-Akhlaq serta Ibnu Lalin dari Anas bin Malik Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seorang perempuan memiliki 2 suami di dunia. Siapakah yang akan menjadi suami perempuan itu di surga?" Rasulullah menjawab, perempuan itu kelak dia akan diminta memilih. Maka dia akan memilih suami yang paling baik terhadap perempuan itu saat di dunia, wahai Ummu Habibah, laki-laki dengan akhlak yang baik pergi membawa kebaikan dunia dan akhirat. Juga terdapat hadits riwayat At-Tabarani dan Al-Hatib dari Ummu Salamah dengan redaksi nyaris sama, Ummu Salamah bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika seorang wanita di antara kami pernah menikah 2, 3, atau 4 laki-laki, lalu ia meninggal dunia dan suami-suaminya juga masuk surga. Lalu, siapakah di antara suami-suami tersebut, yang akan menjadi suaminya di surga? Rasulullah pun menjawab, wahai Ummu Salamah, kelak ia akan diminta memilih. Dan ia akan memilih di antara mereka yang paling baik akhlaknya. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, laki-laki inilah yang paling baik akhlaknya saat hidup bersamaku di dunia. Maka nikahkanlah aku kepadanya. Maka, wahai Ummu Salamah, akhlak yang baik itu akan pergi membawa 2 kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Setelah itu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan fatwanya menggunakan analogi yang memukau, bila kalian bertanya kenapa dalam 2 hadits riwayat Ummu Habibah dan hadits Ummu Salamah isinya berbeda dengan hadits riwayat Abu Ad-Darda, maka aku, Ibnu Hajar Al-Haytami, akan menjawabnya, sebenarnya dalam hadis-hadis tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan karena keduanya masih mungkin dikompromikan dengan cara mengarah hadits pertama, hadits riwayat Ibnu Sa'ad dari Abu Ad-Darda, pada kasus perempuan yang mati dan meninggalkan seorang suami namun sebelumnya ia pernah nikah berkali-kali dengan laki-laki yang lain lalu terjadi perceraian, maka suami yang terakhir inilah akan menjadi suaminya kelak di surga atau bisa diarah pada kasus perempuan yang ditinggal mati suaminya dan ia tidak pernah menikah lagi hingga akhir hayatnya karena hubungan perempuan itu dengan suaminya tidak pernah terputus. Sebenarnya dalam hadis-hadis tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan karena keduanya masih mungkin dikompromikan dengan cara mengarah hadis pertama, hadis riwayat Ibnu Sa'ad dari Abu Ad-Darda, pada kasus perempuan yang mati dan meninggalkan seorang suami namun sebelumnya ia pernah nikah berkali
berkali-kali dengan laki-laki yang lain lalu terjadi perceraian, maka suami yang terakhir inilah akan menjadi suaminya kelak di surga, atau bisa diarah pada kasus perempuan yang ditinggal mati suaminya dan ia tidak pernah menikah lagi hingga akhir hayatnya karena hubungan perempuan itu dengan suaminya tidak pernah terputus sama sekali. Sedangkan hadits yang kedua diarah pada kasus perempuan yang pernah menikah berkali-kali dengan laki-laki yang berbeda kemudian semua terjadi perceraian, maka dengan begitu dia kelak di hari kiamat diminta untuk memilih di antara mereka. Dan ia akan memilih mereka yang baik akhlaknya. Tahir, diminta memilih, di sini tentu cukup jelas motif dan alasannya. Yaitu, karena sudah tidak ada lagi ismah ikatan suami istri, dengan semua mantan suaminya. Maka status mereka tidak ada yang dominan untuk diunggulkan, berhak menjadi suaminya di surga, satu dengan lainnya karena dianggap sama dalam segi pernah menjalin hubungan sebagai suami istri dan terputusnya hubungan sebab perceraian. Kesimpulannya karena tidak ada yang dominan untuk diunggulkan, maka tahir diminta memilih yang dimenangkan. Lagi pula bila dilihat dari redaksi dua hadits riwayat Ummu Habibah Ra dan hadits Ummu Salamah Ra, sudah dapat dipahami bahwa tahir diminta memilih yang maksud dari dua hadits tersebut. Dalam fatwa berikutnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menambahkan, sementara mengenai pengalihan konteks pemahaman pada kasus yang berbeda dalam hadits pertama, hadits riwayat Ibnu Sa'ad dari Abu ad-Dardara, telah diperkuat oleh satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabakohnya dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiqra dalam peristiwa pengaduan Asma pada sang ayah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiqra tentang suaminya, Zubair bin Awam yang rajin ibadah tetapi ringan tangan, suka memukul terhadap istri. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiqra menasihati putrinya, untuk memilih bersabar menghadapi suaminya, putriku, sabarlah. Sesungguhnya seorang perempuan yang memiliki suami yang soleh, kemudian sang suami mati meninggalnya dan dia tidak menikah lagi setelahnya, maka dia dan suaminya akan dikumpulkan di surga. Hadits ini tidak menafikan, mentiadakan, hadits yang diriwayatkan Ibnu Wahib dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiqra yang berbunyi, sebuah hadits sampai kepadaku, laki-laki yang mengambil keperawanan seorang perempuan kelak akan menjadi suaminya di akhirat. Karena dua hadits ini bisa diarahkan pada kasus perempuan yang meninggal bersamaan dengan suaminya atau suaminya meninggal terlebih dahulu dan ia tidak pernah menikah dengan orang lain setelahnya. Tapi dalam kitab Mutasyar Tazkiratu Al-Qurtubi karya Syekh Asy-Sya'rani, W. 973h, dua hadits barusan ditemukan tertulis dalam satu redaksi hadits yang riwayatkan oleh Imam Malik Ra. Di akhir tulisannya Syekh Asy-Sya'rani berpesan kepada para suami, ketahuilah hal itu wahai saudara-saudaraku. Bersikaplah dengan akhlak yang baik terhadap orang-orang yang kalian cintai dari istri-istri kalian di dunia agar kalian bisa bersama lagi kelak di akhirat. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wa Allahu a'lamu.